Musni dari Teknik Sipil kelas 1A Universitas Pancasatlik Kota Tegal. Saya ingin mereview buku-buku teknik sipil. Buku yang pertama berjudul Metode Konstruksi Jembatan Rangka Baja, diciptakan oleh Asyanto, penyuting Sugiarto Sriwibawa, pengarang Asyanto, dicetakkan oleh penerbit Universitas Indonesia. Buku ini berisikan tentang metode pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan pemasangan jembatan rangka baja. Yang dimaksud dengan jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Beban atau muatan yang dipikul oleh struktur ini akan diuraikan dan disalurkan kepada batang-batang baja struktur tersebut sebagai gaya-gaya tekan dan tarik melalui titik-titik pertemuan batang, titik buhul. Gaya-gaya eksentrisitas yang dapat menimbulkan momen sekunder selalu diusahakan untuk dihindari. Oleh karena itu, garis netral setiap batang yang berbentuk pada titik buhul harus saling berpotongan pada yang bertemu pada titik buhul harus saling berpotongan pada satu titik saja untuk menghindari timbulnya momen. Buku ini bertebalan 54 halaman. Buku yang kedua berjudul Inspirasi Desain Rumah Indah oleh Prof. Hindarto, penerbit CV Andi Offset, pencetak Andi Offset. Buku ini berisikan keindahan dan rumah, unsur arsitektur, desain interior, perencanaan tampak atau tampilan bangunan, perencanaan ruang dalam atau interior, inspirasi penerapan prinsip estetika dalam desain rumah tinggal, contoh desain rumah. Keindahan dan rumah. Estetika atau keindahan adalah suatu yang dirasakan dan terkadang muncul perbedaan rasa antara pribadi satu dengan lainnya. Menurut sebagai sumber, estetika atau estetik dalam bahasa Inggris bermakna tanggapan terhadap tingkat kecantikan suatu objek seni atau benda. Unsur arsitektur dan desain interior. Elemen arsitektur dan desain interior mencakup garis dan bidang, bentuk dan ruang. Semua elemen ini pada dasarnya membentuk karya arsitektur dan interior. Ruang-ruang rumah tertentu dibatasi oleh garis antara dinding dan langit-langit. Dinding dan lantai juga dibatasi garis. Bidang-bidang dinding membatasi sebuah ruangan, demikian pula dengan bidang langit-langit dan lantai. Semuanya itu membentuk ruang yang kita tempati sehari-hari. Contoh desain rumah. Contoh-contoh desain rumah ini merupakan desain untuk real project yang dibuat oleh para arsitek dengan pengalaman yang memadai sehingga beberapa prinsip estetika sudah jelas masuk dalam desain mereka. Para arsitek ini sudah sangat berpengalaman dalam mendesain sehingga tidak perlu lagi menguraikan prinsip-prinsip estetika ke dalam rancangan mereka. Akan tetapi di sini kita mencoba untuk menguraikan sehingga lebih jelas dan dapat dipahami. Buku yang saya baca barusan bertebalan 82 halaman. Buku yang terakhir yang berjudul Metode Konstruksi Proyek Jalan, dicetak oleh penerbit Universitas Indonesia, pengarang Asyanto. Buku ini berisikan tentang hal-hal penting tentang tanah, standar kepadatan dan kekerasan, metode galian fondasi dan terowongan, metode pekerjaan galian dan timbunan, metode pelaksanaan badan jalan.
Hal-hal penting tentang tanah. Istilah tanah yang dimaksud di sini adalah mencakup semua bahan dari tanah lempung, clay, sampai berangkal, batu-batu besar. Jadi semua endapan alam yang bersangkutan dengan teknik sipil kecuali batuan tetap rock. Batuan tetap ini umumnya stabilitas dan daya dukungan tinggi sehingga apabila digali untuk sementara tidak terganggu stabilitasnya. Dengan demikian tidak menimbulkan problema pada pekerjaan sipil kecuali tingkat kekerasannya saja yang tentunya saat sekarang ini dapat diatasi dengan alat-alat penggalian mesin atau dengan peledakan. Dari sudut pandang teknik sipil, tanah dapat digolongkan ke dalam empat macam sebagai berikut: 1. Batu kerikil, 2. Pasir, 3. Lanau, 4. Lempu. Standar kepadatan dan kekerasan tanah. Tanah yang dipakai untuk tanggul saluran, bendungan, karena dasar jalan harus dipadatkan. Dengan dipadatkannya suatu permukaan tanah, maka tanah tersebut akan memiliki manfaat untuk keperluan bangunan. Pemadatan tanah adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan salah satu cara mekanis. Berbeda prosesnya dengan konsolidasi tanah, yaitu memadatkan karena berkurangnya kadar air karena berbagai sebab. Buku yang saya baca bertebalan 272. Sekian buku yang saya review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.